Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Syafiuddin R, Magister Hukum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang hukum internasional. Sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya saya selaku perwakilan kelompok 9 akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ialah Saudara Ramadhani Adi Saputra. Yang kedua adalah Saudara Silviana Amelia. Dan yang ketiga saya sendiri, Alfian Dwi Prasetyo. Oke, langsung saja kita ke materi, yakni tentang pengertian hukum internasional. Pengertian hukum internasional di sini didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya. Oleh karena itu, juga harus menghormati dalam hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum internasional di sini juga mencakup yang pertama, peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional. Dan yang kedua, peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara atau non-state entities, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subjek-subjek hukum bukan negara itu bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Hukum internasional terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Yang pertama, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional di sini memiliki arti hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara sesuatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam lingkup hubungan internasional. Contohnya seperti seorang WNI yang sudah lama tinggal di Amerika dan dia sudah merasa nyaman di sana. Dia memiliki pekerjaan baik dan bergaul dengan orang sana, sehingga dia memutuskan menjadi WNA Amerika. Dan yang kedua, hukum publik internasional atau biasa disebut hukum antar negara. Hukum publik internasional di sini memiliki arti hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional. Hukum publik internasional memiliki contoh, yakni salah satu contohnya Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa itu sendiri terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan, yang mana menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Dan selanjutnya ialah sejarah perkembangan hukum internasional. Pada kali ini ada zaman India kuno. Pada zaman India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Kemudian pada zaman ini pula mulai mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian atau treaties, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Selain pada zaman India kuno, terdapat juga pada zaman bangsa Yahudi, yakni munculnya perjanjian, kemudian perlakuan terhadap orang asing, dan yang terakhir cara melakukan perang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Silviana Amelia. Kepada Saudara Silviana Amelia, saya persilahkan. Yang ketiga, bangsa Yunani. Pada
pada masa ini telah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Lalu penggunaan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas yang sekarang dilaksanakan oleh konsul. Pada masa ini terdapat konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun dan yang berasal dari rasio atau akal manusia. Yang keempat, zaman Romawi. Pada masa ini, pengertian hukum bangsa-bangsa itu sendiri berasal dari pengertian ius gentium. Lalu, hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Yang kelima, Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional, atau tidak lagi didasarkan kerajaan maupun mengenai hakikat pada negara-negara itu dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Perjanjian ini sebagai titik puncak dari suatu proses gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Yang keenam, abad ke-18. Pada abad ini, kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional ialah sumber-sumber yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional dan tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38, yaitu yang pertama, Perjanjian Internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Dan yang ketiga, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang terakhir, keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Silvi, yaitu subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ialah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak yang memiliki personalitas atau identitas tertentu dalam hukum internasional. Macam-macam subjek dalam hukum internasional. Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional, yakni negara yang merdeka, berdaulat, atau bukan bagian dari suatu negara. Kemudian Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan memiliki status sebagai subjek hukum internasional dan tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum internasional. Kemudian organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, European Union, dan lain-lain. Kemudian Palang Merah Internasional atau The International Committee of the Red Cross atau dalam singkat ICRC. ICRC tergolong organisasi internasional, namun memiliki status spesial dalam hukum internasional. Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional diperkuat dalam perjanjian dan kemudian pada Konvensi Geneva 1949 dan protokol tambahannya tentang perlindungan korban perang. Kemudian yang terakhir yaitu manusia pribadi. Individu memiliki peran yang sangat besar dalam hukum internasional, sehingga dianggap perlu memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Kemudian hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Ada yang berpandangan hubungan antara kedua sistem hukum sangat berkaitan, dan ada yang pandangan bahwa kedua sistem hukum ini berbeda secara keseluruhan. J.G. Streck berpandangan bahwa terdapat dua teori dalam mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Yang pertama, teori dualisme. Faham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.
Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Kemudian, teori monisme. Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.